Anda masih di Sindo Prime pemirsa. Menurut hasil survei yang dirilis oleh Parameter Politik Indonesia atau PPI, calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono kembali menduduki peringkat teratas elektabilitas pada Pilkada 2024. Dan sebelumnya pemirsa, sebelum kita beralih ke Pilkada 2024 Jakarta, kita akan melihat dulu informasi. Selain melakukan kampanye secara terbuka, barisan relawan Ridwan Kamil Suswono juga hadir menyapa warga dan mensosialisasikan program Ridho dari rumah ke rumah. Kehadiran relawan tersebut juga menjadi salah satu mesin penggerak pemenangan bagi pasangan nomor urut 1 dalam Pilkada Jakarta. Relawan barisan pendukung Ridwan Kamil Suswono melakukan sosialisasi program Ridho dari rumah ke rumah di lingkungan RT 16 RW 8 Kedoya Utara, Jakarta Barat. Para relawan ini langsung bertemu masyarakat dan mensosialisasikan program-program pasangan Ridho. Salah satunya yakni program 1 RW 1 miliar per 5 tahun sebagai langkah nyata dalam membangun Jakarta dari lingkup RW. Yang pastinya program beliau sama dengan moto kita, membangun Jakarta dari lingkungan RW, yaitu program 1 miliar 1 tahun, 200 juta per tahun. Kalau dulu-dulu kita pakai monster bank, insya Allah nanti kalau Bang Ridwan Kamil jadi, Pak Suswono jadi kita nggak pakai monster bank lagi tuh, nggak ribet. Jadi persoalan yang ada di RW itu bisa langsung tercapai gitu. Kehadiran para relawan yang langsung melakukan canvassing ke rumah warga menjadi cara untuk menarik simpati dan meyakinkan masyarakat untuk memilih paslon nomor urut 1 ini dalam Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Ismalia Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menghadiri senam Jakarta Menyala di Cilandak, Jakarta Selatan. Usai bersenam, Rano Karno berorasi berjanji menurunkan harga bahan pokok jika terpilih. Rano Karno yang terkenal dengan sebutan Sidul disambut meriah saat tiba di arena senam Jakarta Menyala di sebuah mal di Cilandak, Jakarta Selatan pada Selasa. Rano Karno kemudian turut serta bersenam bersama ratusan ibu-ibu tersebut. Usai bersenam, Rano Karno berorasi. Ia berjanji untuk memberikan 3 program jika terpilih sebagai wakil gubernur Jakarta, yakni bahan pangan terjangkau, transportasi umum yang mudah, dan pendidikan berkualitas dan gratis. Ia juga menambahkan, olahraga merupakan hal penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Semangat ibu-ibu semakin semangat ya, karena kita tahu nih, kalaupun dihitung masa kampanye tinggal 24 hari lagi. Artinya dibutuhkan tenaga ekstra, karena itu kita harus sehat. Nah, sehat harus olahraga. Nah, inilah saya terima kasih dengan Bu Hani, Mas Ando Pramono, kemudian istri saya juga aktif membantu kita. Sekarang dibantu oleh Pak Kana, kita menggunakan one belt untuk menjadikan tempat kita. Pada kesempatan orasi, Dul juga sempat menyampaikan kekecewaannya saat debat kedua Pilkada. Ia menilai data yang salah terkait pembangunan manusia saat Rano menjadi gubernur Banten yang disampaikan pasangan lain adalah salah. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, menurut hasil survei yang dirilis oleh Parameter Politik Indonesia atau PPI, calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono kembali menduduki peringkat teratas elektabilitas pada Pilkada 2024. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia pada tanggal 21 sampai 25 Oktober 2024, elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono menduduki peringkat tertinggi sebanyak 47,8%. Di urutan kedua ada pasangan Pramono Anung Rano Karno dengan elektabilitas 38%. Sedangkan pasangan independen Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh elektabilitas 4,3%, terpaut jauh dari kedua pesaingnya.
Lalu ada pemilih yang belum menentukan sikap atau undecided voters sebanyak 9,9%. Sementara itu menurut hasil survei lembaga LSI Deni JA, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul tipis dari paslon nomor urut 3 Pramono Rano. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga LSI Deni JA periode 16 hingga 22 Oktober 2024, elektabilitas Ridwan Kamil Suswono bersaing ketat dengan Pramono Anung Rano Karno. Elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono masih menduduki posisi pertama, yaitu 37,4%. Disusul pasangan Pramono Anung Rano Karno dengan elektabilitas 37,1%. Sedangkan pasangan independen Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh elektabilitas 4%. Lalu pemilih yang belum menentukan sikap sebesar 21,5%. Pemirsa, dari 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024, pasangan Ridwan Kamil Suswono dan pasangan Pramono Anung Rano Karno bersaing ketat. Menarik untuk disimak apa saja yang membuat paslon nomor urut 1 dan 3 angka elektabilitasnya tipis saja perbandingannya dalam survei terbaru LSI Deni JA dan Parameter Politik Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan dari tim ses masing-masing calon? Kita akan membahasnya lebih dalam dengan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia atau PPI. Kemudian ada Sunarto yang akrab disapa Cak Narto, peneliti senior LSI Deni JA. Kemudian sudah hadir juga bersama kami ada Billy Mambrasar, juru bicara pasangan Ridwan Kamil Suswono, dan Sarnowo Adi Nugroho, juru bicara pasangan Pramono Anung Rano Karno. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Baik, saya mau ke Pak Adi Prayitno terlebih dahulu, Direktur PPPI. Mungkin Anda bisa menjelaskan secara sederhana, Pak Adi, terkait dengan hasil survei yang Anda lakukan dari posisi RK Suswono dan juga dari Pramono Rano seperti apa? Ya, survei yang kita lakukan itu dirilis kemarin dan menunjukkan peta elektabilitas yang saya kira memang sudah menunjukkan betapa paslon ini sudah menunjukkan betapa dukungan sudah mulai mengerucut ya. Misalnya pasangan Rano Karno yang kemudian dengan Pramono, kemudian RK dengan Suswono dan Dharma Pongrekun ini kan angkanya sudah ditampilkan tadi ya seperti yang ada. Misalnya pasangan RK dan Suswono itu 47,8 misalnya. Kemudian pasangan Pramono dan Rano Karno di kisaran angka sekitar 38% dan Dharma Pongrekun agak konsisten memang angkanya di sekitaran angka 4-5%. Ini kan adalah potret politik hari ini yang saya kira memang kalau kita membaca kecenderungan dalam sebulan ke depan mungkin perubahan politiknya juga akan bergerak dinamis karena dalam temuan kita ada sekitar 9% masyarakat yang belum menentukan pilihan politik. Plus misalnya pemilih masing-masing calon ini kalau digabungkan ada sekitar 25-30% yang masih sangat mungkin mengubah pilihan politiknya. Oleh karena itu, kalau kita mengacu pada hasil survei yang kita rilis kemarin misalnya, per hari ini yang memang unggul itu adalah pasangan Ridwan Kamil dan Pak Suswono, kemudian disusul oleh pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Jadi kalau mau jujur sebenarnya Mas sepertinya memang pertarungan Jakarta per hari ini adalah head to head antara nomor 1 dan nomor urut 3. Nah PR terbesarnya adalah satu bahwa apakah dalam kurun waktu sebulan ini nomor 1 yaitu RK dan Suswono bisa memaksimalkan mesin politiknya sehingga bisa melampaui angka psikologis 50% plus 1 sehingga pertarungan di Jakarta itu bisa berlangsung satu putaran atau tidak. Disitulah kemudian soliditas tim sukses mesin politik akan diuji ya dalam konteks bagaimana meyakinkan pemilih di Jakarta.
Begitupun dengan paslon nomor 3, Pram dan Rano Karno, apakah di sisa waktu dalam sebulan ini mereka mampu mengejar ketertinggalan elektabilitas yang saya kira jaraknya agak relatif signifikan, sekitar 9,8%. Jadi at the end of the day-nya bagi saya, survei itu hanya sebatas potret mutakhir yang saya kira ke depan PR-nya adalah bagaimana kerja-kerja politik yang terus meyakinkan masyarakat turun ke bawah, konsolidasi secara langsung, karena itulah yang akan menentukan segala-galanya. Karena dalam pilkada itu bukan soal kalah menang di survei, tapi yang paling penting adalah bagaimana memenangkan pertarungan para pemilih di TPS. Saya kira di situ, Mas. Baik. Pak Adi, kira-kira faktor-faktor apa saja sehingga Anda atau lembaga survei Anda ini menyampaikan atau menyatakan RK Suswono masih unggul di posisi pertama? Ya, saya kira memang di rilis survei kemarin disebutkan bahwa keunggulan RK dan Suswono itu variabel utamanya adalah terletak pada Ridwan Kamil ya. Apapun judulnya, popularitas, kinerja, kemudian kepemimpinan dan rekam jejak Ridwan Kamil menjadi insentif yang paling kuat sehingga pasangan ini memang relatif lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Sementara pasangan Pramono dan Rano Karno itu daya ungkit paling kuat sebenarnya terletak pada Rano Karno. Bahkan pada level popularitas Rano Karno ini kan sebenarnya cukup bersaing dengan Ridwan Kamil. Saya menyebutnya bahwa Rano Karno ini sebenarnya cawagup yang rasa cagup, Mas, dari segi popularitas dan elektabilitas ya. Tapi memang ketika dipasangkan dengan Pak Pramono Anung, orang-orang yang kemudian terkonfirmasi awalnya mendukung Rano Karno, perlahan itu ada yang hijrah dan migrasi. Karena ada faktor misalnya tidak terlampau kenal dengan Pak Pramono Anung. Begitupun dengan Ridwan Kamil, secara personal saya kira elektabilitasnya juga cukup kuat, tapi ketika dipasangkan dengan Pak Suswono, ada sekitar 5-8% pemilih Ridwan Kamil itu juga hijrah karena merasa tidak kenal dengan pasangannya. Di survei kemarin saya menyebutkan bahwa salah satu PR terbesar dari pasangan nomor 1 dan nomor 2 itu karena faktor pasangannya yang per hari ini kerja-kerja politik dan popularitasnya itu tidak sekuat. Misalnya di paslon 1 itu Pak Suswono tidak sekuat Ridwan Kamil, sementara di paslon nomor 3 itu bahwa Pak Pramono Anung tidak sekuat dan tidak sepopuler Pak Rano Karno. Jadi di situ PR-nya sebenarnya, Mas. Di sisa waktu kurang lebih 1 bulan itu. Baik. Saya mau ke Cak Narto. Kalau dari survei LSI ini pasangan nomor urut 1 dan 3 tipis sekali angka selisihnya. Hanya beda koma. Kira-kira kenapa demikian, Cak? Iya, ini adalah persaingan yang menurut saya sebut berdarah-darah ya. Jadi kalau Ridwan Kamil karena posisinya pendatang ya, itu mendapatkan lawan yang sebanding yaitu Rano Karno dalam hal ini sebagai faktor pengungkit sebagaimana yang tadi diungkapkan Mas Adi ya. Jadi karena di situ ada Rano Karno, maka popularitas Ridwan Kamil itu yang setara dengan Rano Karno ini mendapatkan lawan yang tangguh gitu. Nah yang kedua, soliditas mesin partai yang dari Kim Plus itu saya pikir kurang berjalan efektif. Jadi kalau di koalisi itu kan udah jelas partainya mendorong siapa. Tetapi kalau kita lihat dari grassroots itu banyak pemilih yang seharusnya dari Kim Plus itu justru malah lari ke Pramono Anung. Misalnya yang terlihat di survei kita itu dari pemilih PKS itu yang lari ke Pramono Anung 33,3%, sedangkan yang ke Ridwan Kamil 27,5%. Demikian juga dengan Golkar, itu banyak yang lari ke Pramono Anung. Jadi efektivitas mesin politik ini menjadi tolak ukur ya. Jadi kalau sesuai dengan arahan koalisi kan mestinya grassroots itu akan ngikutin gitu. Tapi di sini terlihat grassroots itu ada gap antara pilihan koalisi dengan grassroots gitu. Yang konsisten dalam hal ini saya lihat PDIP cukup solid, kemudian Gerindra cukup solid. Tapi beberapa partai yang harusnya memilih dari calon yang didukung itu justru tidak memilihnya gitu. Baik. Cak Narto, apakah memang sosok atau figur dari Rano Karno ini yang tadi juga disampaikan oleh Pak Adi ini cukup tinggi sehingga membuat Pram Rano ini unggul dalam survei Anda? Ya, betul. Karena dalam hal ini di survei kita juga terungkap bahwa lebih banyak pemilih itu yang memilih sosok figur. Jadi dibanding dengan sosok
pilihan partai itu lebih banyak yang percaya pada figur. Jadi figur yang memang disukai itulah yang kemudian dipilih daripada figur yang direkomendasikan oleh partai. Baik. Saya mau ke tim ses dari RK Suswono, Mas Billy. Kalau Anda melihat dari hasil 2 survei ini, tanggapan Anda seperti apa? Apakah Anda tetap yakin bahwa RK Suswono tetap di posisi pertama atau seperti apa sebenarnya? Jadi kalau kita berbicara tentang Jakarta, dari seluruh pilkada yang ada di seluruh Indonesia, Jakarta ini memang yang paling dinamis. Karena pemilihnya rasional dan pemilihnya juga bisa berubah dinamikanya, itu dalam hitungan, bahkan bukan dalam hitungan minggu lagi, dalam hitungan hari bisa berubah. Dan dari pengalaman-pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya, bahwa survei itu hanya merepresentasikan periode tertentu dan biasanya periode tersebut distimulasi oleh adanya sebuah momen yang besar. Nah, kalau kita kembali menarik momen yang besar yang paling dekat yang terjadi adalah momen debat. Kemarin, sebelum debat, ada 2 survei yang keluar, yaitu survei LSI dan survei poll tracking, yang sebenarnya dari sisi metodologi, dari sisi hasil, itu cukup berbeda. Yang sempat saya sebagai juru bicara tim SES 1 juga mempertanyakan perubahan angka dari survei LSI yang hanya dalam 2 minggu terjadi peningkatan hingga 37%. Ya, artinya ada 60.000 orang Jakarta setiap harinya berubah pilihan, gitu, yang secara saintifik itu cukup bukan meragukan, tapi cukup harus kita telaah dengan lebih dalam lagi maknanya apa. Nah, kemudian ada momen debat. Momen debat kemudian hasil dari survei dari debat terakhir itu mengatakan bahwa lebih dari 47% ya, hampir 50% itu mengatakan bahwa yang tampil paling baik dan paling representatif adalah pasangan 01 ya, pasangan cabut-cabut 01. Artinya kalau kita mengacu kepada momen debat sebagai momen yang merupakan stimulan paling utama untuk adanya perubahan hasil survei, maka kita bisa melihat bahwa seharusnya kemudian terjadi kenaikan tren yang lebih banyak di antara pasangan 01 gitu. Nah, kemudian yang argumen saya yang ketiga adalah juga mengquote pandangan dari pengamat politik yang juga hadir, Mas Adi Prayitno hari ini, yang mengatakan bahwa memang cenderung pemilih Pak Prabowo dan pemilih Pak Anies gitu preferensinya lebih kepada memilih pasangan 01 ya, Pak Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Dan memang dari hasil survei-survei yang lain seperti misalnya poll tracking mengatakan bahwa yang 71,4% pemilih yang puas terhadap kinerja Pak Anies Baswedan sebagai gubernur, itu 51%-nya memilih Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Dan ini yang kami percaya bahwa shifting dari pendukung gubernur-gubernur sebelumnya puas terhadap kinerja sebelumnya akan terus bertambah ke depannya. Dan kami akan terus lebih aktif lagi turun ke lapangan untuk berdiskusi dengan masyarakat, mendengarkan mereka dan lebih lebih meningkatkan, memasifkan interaksi dengan masyarakat. Gitu. Baik. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada tim SES Pramrano, Mas Arnowo. Apakah Anda juga setuju dengan 2 hasil survei ini yang ternyata beda-beda tipis? Iya, saya rasa apapun hasil surveinya, Mas, pada akhirnya ini adalah kontestasi terkait pilkada itu sendiri ya, bukan kontestasi soal survei. Nah, adapun survei itu memang hanya sebagai alat pengukuran ataupun instrumen. Nah, kaitannya dengan mungkin tadi Pak Adi Prayitno dan Cak Narto juga sudah menyinggung terkait popularitas. Memang popularitas Kang Emil saat ini sudah ada di angka 100% mungkin ya. Banyak orang yang sudah mengenal Kang Emil, dan Mas Pram sendiri saat ini mungkin tingkat popularitasnya baru sebatas 60%. Nah, tapi yang unik begini, dengan hasil dengan tingkat popularitas yang tinggi oleh Kang Emil dan dibandingkan dengan Mas Pram yang baru 60%, hasilnya tipis-tipis saja. Artinya mungkin nanti ketika Mas Pram bisa lebih banyak tampil, lebih banyak dikenal oleh para pemilih, mudah-mudahan hasil surveinya justru akan semakin meningkat. Kurang lebih itu. Dan terkait dengan yang kami dapatkan, pandangan-pandangan di lapangan juga banyak simpatisan dari pendukung gubernur terdahulu seperti Pak Ahok dan Pak Anies, itu juga sudah banyak yang menyatakan dukungan ke Mas Pram dan Bang Dul. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik. Selanjutnya saya akan bertanya kepada masing-masing jubir terkait dengan
ini kan ada dua hasil survei yang cukup ketat begitu ya, dan saya ingin meminta tanggapan dari dua tim ses ini, bagaimana langkah-langkah konkret yang akan dilakukan dari para paslon ini terkait dengan kedepannya. Masih ada beberapa waktu yang perlu juga mendapatkan perhatian dari masyarakat. Namun ditahan sejenak, kita harus jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Ya pemirsa, kita akan melanjutkan dialog saling kejar antara RK dan juga Pramrano. Saya mau ke tim ses RK Suswono, ada Mas Billy. Mas Billy, ini kan masih ada waktu beberapa saat ke depan begitu ya. Apa yang akan dilakukan dari tim ses RK Suswono agar bisa terus mempertahankan bahkan bisa meningkatkan kembali elektabilitas dari RK Suswono, Mas Billy? Pertama, kita akan lebih banyak lagi turun ke masyarakat ya. Jadi kita melihat bahwa memang ketika terjadi perbedaan elektabilitas antara survei yang dilakukan berdua antara Pak Gubernur dan Bapak calon gubernur, calon wakil gubernur, dan survei yang dilakukan terpisah, membuat strategi turun ke lapangan adalah untuk mengenalkan sosok calon wakil gubernur kita lebih masif lagi. Rekam jejak beliau itu cukup panjang, ya, Menteri Pertanian, pernah berhadapan dengan isu-isu ketahanan pangan, dan beliau punya visi yang besar untuk menciptakan Jakarta sebagai kota yang tahan pangan. Itu kita akan lebih banyak memasifkan beliau untuk turun berinteraksi dengan masyarakat, dan hasilnya luar biasa ya. Beliau bisa turun dan bisa berinteraksi dan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, kita memakai strategi lebih banyak mendengarkan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta. Jadinya bottom up approach juga. Apa yang dibutuhkan, apa yang disampaikan, itu yang akan diolah menjadi program-program ke depannya. Dan yang ketiga adalah bahwa menyadari perubahan situasi, khususnya situasi sosial ekonomi, membuat saat ini program-program yang berhubungan dengan ketahanan sosial ya, ada 3 program unggulan kami. Yang pertama adalah program unggulan Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono maksudnya. Yang pertama adalah membagikan 1 miliar per 1 RW ya, untuk 5 tahun ke depan. Itu akan kita masifkan betapa pentingnya ini untuk mengangkat masyarakat dari keterpurukan mereka, memberikan space agar mereka leluasa berpartisipasi dalam membangun dirinya. Baik. Kemudian program-program lain seperti urban farming yang disampaikan oleh Pak Suswono sebagai calon wakil gubernur, beliau memiliki pengalaman panjang di bidang pertanian, dan beliau yakin bahwa ketika kita menerapkan program urban farming di Jakarta, ini akan meningkatkan ketahanan pangan Jakarta yang selama ini bergantung pada suplai pangan daripada kabupaten dan provinsi sekitar. Ya, saya pikir itu beberapa program. Baik, langsung menuju ke masyarakat, mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mereka. Kalau dari tim ses Pramrano, Mas Sarnowo, apakah memang sama yang dilakukan, langsung mendengarkan kepada masyarakat, atau ada langkah-langkah strategis lainnya? Ya, terima kasih Mas Kevin. Ya. Jadi karena pada dasarnya pilkada ini kaitannya dengan pemilih. Nah, pemilihnya ini kita warga Jakarta kan. Artinya yang memilih kita adalah rakyat itu sendiri. Nah, untuk itu kita akan turun ke masyarakat, kita sampaikan program-program Pak Mas Pram dan Bang Dul. Artinya ketika masyarakat sudah lebih mengenal apa itu program-program Mas Pram dan Bang Dul, terutama terkait UMKM, terkait pemberdayaan UMKM, terkait dengan isu pendidikan yang lebih baik, dan kami juga akan sampaikan isu-isu terkait perlindungan perempuan, anak, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ketika rakyat sudah semakin kenal, harapan kami adalah masyarakat tahu dan setuju gitu dengan program-program Mas Pram yang akhirnya bisa meningkatkan keterpilihan Mas Pram nanti di saat hari pencoblosan. Kurang lebih begitu Mas Kevin. Baik. Langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, UMKM, pendidikan, perempuan, dan juga anak. Saya mau ke masing-masing dari lembaga survei, dari PPI terlebih dahulu. Mas Adi, apakah memang Anda melihat selama proses kampanye yang dilakukan dari RK Suswono dan juga Pramrano ini sudah efektif untuk bisa menaikkan elektabilitas, atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki kalau menurut Anda, Mas Adi? Ya, saya kira memang kalau melihat strategi kampanye ya, kampanye darat dan udara tentu sangat efektif. PR terbesarnya adalah bagaimana melipat gandakan strategi dan kerja-kerja politik yang sudah dilakukan. Kalau membaca hasil survei kita yang beberapa hari lalu kemudian dirilis, salah satu model kampanye yang paling disuka oleh warga Jakarta terhadap calon pemimpinnya adalah menyapa langsung, bertemu langsung,
belusukan langsung. Dan yang paling penting ada dialog dan diskusi, menyapa keseharian hidup mereka, kira-kira persoalan apa yang dihadapi dan kira-kira apa tawaran program yang akan disampaikan oleh para calon ini. Jadi orang Jakarta ini adalah pemilih yang sebenarnya ingin berinteraksi secara langsung. Dia berdialog dan menyampaikan pesan-pesannya secara terbuka. Tentu karena pemilihnya begitu banyak, tidak mungkin paslon ini kan satu persatu door to door menemui para pemilih. Disitulah pentingnya tim sukses, disitulah pentingnya relawan, disitulah pentingnya partai-partai politik sebagai supporter utama sebenarnya untuk menerjemahkan bagaimana sang kandidat ini semakin dikenal, semakin disukai dan dipilih. Nah, kalau pendukung Pak RK dan Pak Suswono, salah satu PR terbesarnya selain tadi pada wakil, ya tentu adalah bagaimana menyulitkan mesin politikin. Padahal kalau kita hitung rata-rata, semua partai politikin kalau turun ke bawah memaksimalkan semua dukungan politiknya, saya kira elektabilitasnya bisa dijamin itu di atas 50%, Mas. Karena kalau kita hitung rata-rata satu per satu, kekuatan politikin hitung satu partai ke partai yang lain, ini kan sudah lebih dari 51%. Tapi elektabilitas RK misalnya masih di bawah 50, itu artinya mesinnya belum sepenuhnya mendidih ya untuk menggenapi bagaimana mereka ini sudah bisa menyentuh angka psikologis 50% plus 1. Karena saya membaca kalau RK dengan Suswono ini bukan hanya unggul dari yang lain, Mas. Ingin memastikan bagaimana pilkada Jakarta itu satu putaran. Begitupun dengan Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Seiring dengan elektabilitas mereka yang terus naik secara signifikan, bagi mereka bukan tidak mungkin ya bahwa dalam pilkada nanti 27 November mereka ini bukan hanya unggul tapi juga bisa memastikan misalnya pilkada satu putaran. Itulah yang sepertinya menjadi trigger dari masing-masing calon. Oleh karena itu bagi saya kalau melihat data-data per hari ini mestinya kerja politik Pak RK dan Pak Suswono relatif lebih unggul dan lebih mudah ya, mesinnya banyak gitu ya. Kemudian didukung oleh kekuasaan politik, bagaimana Pak RK ini juga memiliki kedekatan yang cukup signifikan misalnya dengan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dibandingkan dengan Pak Pram dan Rano Karno. Tapi kita tahu bahwa pemilih Jakarta itu paling susah didikte, dia punya independensi dan tidak terlampau mendengar orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah pentingnya bagaimana penetrasi dan meyakinkan pemilih secara langsung adalah kunci memenangkan pertarungan di 27 November. Baik. Terima kasih. Selanjutnya dari Cak Narto, apa yang kira-kira perlu diperbaiki dari setiap kampanye yang telah dilakukan dari RK Suswono dan juga Pram Rano? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari program kedua yang bersaing ketat ini, ini yang sebetulnya 11-12 ya. Rata-rata program itu kan menambahkan kartu-kartu yang sudah ada, dan Jakarta ini kan diuntungkan dengan APBD yang besar ya, sekitar 70T. Itu sebetulnya sangat efektif untuk menawarkan program-program yang achievable. Jadi PR-nya adalah sebetulnya bagaimana menawarkan program itu secara sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat, oleh pemilih itu sendiri gitu. Jadi kalau program-program itu susah disampaikan terlalu mulu, itu akibatnya malah tidak dipercaya gitu. Nah, PR kedua adalah tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Adi, mesin partai yang ada di King Plus gitu, sebetulnya kan di atas kertas itu udah unggul gitu, karena satu partai tambah satu partai non-cheat dikeroyok oleh 15 partai. Itu kan sebetulnya di atas kertas unggul, tetapi mesin partai itu dari hasil survei kita kurang efektif karena grassroots-nya berbeda dengan pilihan-pilihan dari koalisi. Jadi sebetulnya kalau mau menang secara telak ya efektifkan mesin partai gitu, ya kedua-duanya gitu. Jadi itu tadi, pertama bagaimana menawarkan program yang achievable, dan selanjutnya adalah bagaimana mengefektifkan mesin partai, dan yang tentunya yang terakhir ya hindari blunder besar ya. Jadi kayak slip of tongue gitu, itu hindarilah, karena itu akan menyebabkan migrasi suara, apalagi blunder besar nanti ya kita nggak tahu. Sebaiknya masing-masing kandidat harus berhati-hati di sisa waktu terakhir ini, karena itu sangat berpengaruh terhadap migrasi pemilih. Baik. Terakhir saya ingin memberikan kesempatan kepada tiap tim ses untuk bisa memberikan closing statement. Apa yang perlu dibenahi, tadi ada beberapa catatan. Salah satunya adalah mensolidkan mesin partai politik dan juga bisa menawarkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya persilakan kepada Mas Billy terlebih dahulu. Kami dari pasangan Ridho, ya, Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono,
melihat hasil survei ini sebagai sebuah pengingat, sebagai sebuah informasi. Jadi masukan-masukan dari Cak Narto, dari Mas Adi Prayitno ini saya catat ya 3 poinnya untuk sampaikan kembali kepada tim SES untuk menjadi masukan kepada kami agar kami dapat merubah pendekatan. Utamanya tujuan Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini adalah ingin membuat Jakarta lebih baik, ingin Jakarta maju, ingin Jakarta adil, ingin Jakarta sejahtera. Jadi utamanya adalah bagaimana kita terus mendengarkan harapan dan ekspektasi dari masyarakat dan bagaimana kita merubahnya menjadi sebuah program yang tadi katakan Cak Narto, jangan muluk-muluk tapi menyentuh masyarakat dan membuat kehidupan masyarakat jauh lebih baik. Itu cita-citanya. Jadi terima kasih survei ini menjadi reminder, menjadi pengingat, menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi untuk memenangkan pertarungan ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mas Sarnowo, dipersilakan Mas. Baik, Mas Kevin. Yeah. Di waktu yang tersisa ini, di kurang lebih 1 bulan ini, pastinya kami bersama jajaran tim pemenangan, relawan, di grassroots, kami pasti akan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk memenangkan hati rakyat, Mas. Dengan program-program yang akan disampaikan oleh Mas Pram dan Bang Dul yang sekiranya bisa bermanfaat untuk warga Jakarta. Terima kasih. Baik, sebagai pengingat, sebagai reminder dari 2 hasil survei dan juga menjadi pemicu ya para tim SES untuk bisa bekerja lebih baik agar pada tanggal 27 November nanti dapat dipilih oleh masyarakat Jakarta yang terbaik dari yang terbaik. Terima kasih sejumlah narasumber telah bergabung bersama kami. Ada Mas Adi, Cak Narto, Mas Billy dan juga Mas Sarnowo telah bergabung di Sindo Prime. Selamat malam, salam sehat selalu.